Tapi gue kepo, kenapa harus Umar dan kenapa harus kuda? Nggak tahu, disuruh. Tapi sebenarnya ide kuda itu udah ada sebelum pandemi sebenarnya. Jadi sebenarnya Kak Putri tuh kesini tuh ada maksud terselubung. Karena dia sekarang itu punya sebuah karya, Wedi. Iya, apa tuh karyanya? Tapi tentang yang tadi kita omongin kok, tentang JKT48. Jadi sebenarnya saya membuat sebuah e-book Wede. berjudul Front of House. Jeng. Keren covernya. Iya, Tuh, Heaven. waktu konser Heaven kemarin. Foto by Reza Habibie. Kredit. Coba ceritakan apakah ini e-book ini tentang apa, isinya apa, Iya. gimana? Sebenarnya tuh jadi kayak tentang pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari JKT48. Ada tentang pertunjukan, tentang diri sendiri, tentang hubungan sama orang lain, sama ada sedikit cerita-cerita, kalau aku nyebutnya back page. Jadi back page itu aku kan kalau misalnya dulu nulis catatan kerjaan kan bagian depan halaman, kan misalnya buku kan begini, Ya. buku kan begini. Kayak kita tuh nulis kerjaan kan depannya kan. Ya. Tapi aku tuh kadang-kadang kalau ada kayak aku kepikiran sesuatu atau kayak mau nulis perasaan atau hal-hal yang aku ingat, itu aku nulis di belakang. Di bagian belakang bukunya aku tulis back page-nya. Gitu. Jadi ada cerita-cerita dari situ yang aku masukin juga di e-book ini. Wih. Gitu. Jreng. Jadi gimana? apa yang menarik di buku ini menurut Kak Putri yang harus orang tuh baca? Menurut aku yang menarik itu adalah mungkin sisi bagaimana staf melihat sebuah pertunjukan kayaknya, atau melihat bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Kan biasanya kalau member cerita soal sisi member kan gini, oke, perform di atas panggung tuh seperti ini, susahnya seperti ini, perasaan member terhadap fans seperti ini gitu kan. Dan fans juga pasti punya perasaan terhadap member. Iya, Gue point member of seperti view-nya. ini, kemudian gue bikin project fanbase seperti ini gitu kan point of view-nya. Cuman staff tuh belum pernah ada point of view-nya kan. Iya. Gitu. Iya, menurutku menarik karena lo ngelihat susah payahnya di struggle di belakang dan lo ngelihat hasilnya di depan juga. Ih, keren. Soalnya kan member nggak bisa nonton diri sendiri. Iya, makanya itu. Jadi yang ngelihat prosesnya dan hasilnya secara langsung tuh ya bener staff sih. Gitu sih. Cuman mungkin apa ya? Sebenarnya bukan lebih ke kayak cerita-cerita misalnya di backstage ini pernah gini, Iya. bukan kayak gitu. Gosip julid. Bukan gosip julid. Mumpung bisa gitu. Julid tuh di sini aja. Gitu kan? Julidin siapa? Di request. Enggak, tapi lebih ke kayak apa ya? Pelajaran-pelajaran yang aku rasa hal-hal inilah yang aku pelajari selama bekerja di JKT48 sehingga membentuk aku seperti sekarang gitu. Misalnya kayak gimana bertenggang rasa, gimana mendisiplinkan diri, gimana bekerja keras meskipun nggak ada yang liatin, bagaimana memaafkan, bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain, bagaimana misalnya kayak menjadi seorang diri kadang-kadang, atau gimana. Ada juga aku ngeliat kasus ada yang berteman dengan semuanya tapi pada akhirnya malah jadi sendirian, yang gitu-gitu sih. Gue langsung inget seseorang. Tapi gitu lah, kayak member, staff, hal-hal yang aku lihat, hal yang aku pelajarin itu ada di e-book ini. Bisa didapatkan di mana? Silakan promosi. Ini boleh juga sebut. Boleh lah. Di karyakarsa.com/pbyh. Boleh tulis sini ya ini. Nanti mungkin di deskripsi ditulisin. Wih, baik banget. Iya, lu yang edit. Terima kasih. Siapa yang edit? Itu Nanti aku lain berarti ya. Tahu nih. Hai staff. nanti mungkin yang di balik layar. Balik layar apa? YouTube baby nanti. Oke. Tapi kan dulu maksudnya aku emang sering di depan layar kan, dan sekarang kerja kantoran tuh balik layar banget, dan maksudnya sama juga tuh. Jadi
aku jadi sosok yang ngerti struggle-nya dan lihat hasilnya, tapi karyanya nggak bisa gue akuin gitu loh. Iya. Beda banget soalnya kalau iklan tuh nggak bisa, oh itu iklan gue nggak Iya, bisa. Karena itu udah punya klien kan. Iya, nggak bisa diakui. Kayak kreditnya juga sebenarnya nggak ada, Iya. jarang banget ada gitu. Jadi, Gimana perasaan kamu? tapi gue tetap seneng sih. Untuk kayak udah gue seneng aja. Apa ya? Puas aja gitu loh, kayak nggak tahu rasanya lebih puas. Senengnya tuh beda waktu misalnya waktu dulu di JKT latihan terus tampil Shonichi, sama ketika ini di balik layar gue tahu banget proses A sampai Z ya, dari mulai ngide, ngegodok, syuting sampai jadi tuh lebih wah. Pas lahir tuh kayak wah punya Anak gue. walaupun orang-orang nggak tahu siapa yang ini ide di balik itu gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya ada sisi aman. Dalam artian saat itu kenapa-napa, orang nggak tahu siapa Iya, yang melakukan. iya benar, iya sih benar. Tapi di satu sisi juga ya itu kamu nggak bisa ngeklaim itu sebagai punya kamu juga kan. Iya. Beda sama orang kalau nyanyi atau Iya. kalau kamu di depan layar. Tapi memang beda karena sesuatu yang misalnya nih kalau member kan kamu udah dikasih tahu, oke lakuinnya ini Iya. gitu kan, melakukan. Kalau ini kan kamu berpikir juga Berpikir dan juga, melakukan. dan melakukan dan ngedirect orang kayak gitu, kayak gue nyuruh orang. Iya. Seru banget. Gue tahu kan, maksudnya dulu kan pernah jadi talent iklan kan beberapa kali lah di JKT ini, terus kayak oh pantesan ya disuruh ngulang-ngulang dulu tuh gini maksudnya. Pas gue preview di balik tuh iya kurang lagi gitu. Iya kan? Ada hal-hal yang baru bisa ketahuan saat oh kamu di situ gitu. Iya. Nah, ada hal-hal yang mungkin juga orang di balik layar nggak ngerasain perasaan si talent yang Iya. disuruh berkali-kali. Tapi kamu nggak apa-apa, maksudnya kamu suruh ngulang juga ya dibiarin aja kan. Biar aja gue juga gitu rasain loh. Tapi emang bagusnya kayak gitu karena harus punya idealisme nggak sih? Lo harus, gue maunya segini gitu, jangan kompromi. Iya bener. Iya bener. Wih, keren. Wede. Gue ngerasa bangga sama gue. Ya bangga lah, bagus lah. Ya seru sih, maksudnya emang apalagi masih muda tuh menurut gue harus eksplor berbagai perspektif dan berbagai sisi gitu. Benar. Makanya kamu pasti punya keuntungan lebih dibandingkan sama rekan kerja kamu yang nggak pernah di depan kamera. Ada hal-hal yang kamu tahu nggak sih? Misalnya Iya. karena kamu depan kamera dan Iya. di belakang kamera sekarang. Iya. Widih. Kenapa jadi ngomongin gue? Kebiasaan. Jadi ngomongin gue. Aduh malu. Oke. Nggak sih, ini intermezzo. Mau diomongin lagi. Ada yang mau dibongkar. Walaupun kayak kebanyakan udah tahu sih. Jadi JKT48 kan ada sosok namanya Uma. Ya elah. Uma tuh, apakah Uma itu Anda? Cuma itu apakah saya tidak tahu? Saya kenal sama dia. Aku nggak mau bongkar. Tapi gue kepo, kenapa harus Uma dan kenapa harus kuda? Nggak tahu, disuruh. Tapi sebenarnya ide kuda itu udah ada sebelum pandemi sebenarnya. Waktu itu kayak sempat ada obrolan, kan JKT TV mulai jalan kan. Terus ada obrolan kita pengen bikin dong variety show yang beneran gitu. Waktu itu referensi dari Jepang, sering banget hostnya itu bukan orang gitu. Jadi misalnya dia pakai topeng atau dia pakai apa. Jadi nggak nunjukin hostnya siapa, biar fokus ke member yang iya, diwawancara. Paham. Gitu. Kebetulan kuda nggak tahu. Kuda? Nggak tahu kenapa kuda. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya udah, itu aja guys. Oh, penasaran kak? Kenapa kuda? Sama sebenarnya penasaran ini sih. Ini sih kayak member kan banyak banget ya. Maksudnya aku pun pernah jadi kapten. Widih. Tapi emang baby captain tuh sangat bisa diandalkan. Beneran nggak sih? Aduh gue. Kenapa sih lu beneran? Hah? Iyalah. Iya. Iya. Kenapa? Coba gue mau di... Mau dipuji. Mau dipuji. Mau dipuji. Nggak, soalnya dulu tuh maksudnya jujur kayak apa sih? Maksudnya menurutku masih ada kandidat lain waktu itu lebih cocok dan lebih apa ya? Lebih
dekat ke manajemen iya, ke member iya. Sementara posisiku waktu itu nggak kayak gitu, gue diem banget kayak bodo amat sama orang. Tapi baby tuh pinter. Itu. Dan maksudnya waktu itu yang kita cari adalah bukan sosok yang dekat, tapi sosok yang pintar dalam menjembatani member dan manajemen. Nah, untuk siapa kandidatnya? Kamu yang paling pas. Dan maksudnya gini, aku Lu tahu juga Mbak, salah satu yang ikut ini menentukan enggak, bukan. atau gosip-gosip doang. Kayak tahu. Ngobrol kan waktu itu, jadi sebenarnya bukan aku yang nentuin, cuman si penentu ini, tim penentunya ngobrol ke banyak orang. Bukan cuma aku doang, manajer juga, ke member juga, ke staff-staff lain juga. Iya kan banyak loh, susah memilih kapten, kayak banyak pertimbangan dan nggak boleh cuma lihat sisi pandang satu orang doang kan, atau satu sisi dari manajemen doang atau dari member doang kan nggak bisa. Jadi setelah wawancara yang banyak itu, keputusannya kamu dan didapat hasilnya adalah memang waktu itu kan kita juga lagi agak susah kan sebenarnya. Kan mulai masuk pandemi nggak sih waktu itu? Belum sih. Sebelum pandemi ya? Sebelum. Cuman, tunggu, itu adalah Ribus. Ribus. Oh, kamu di UMI-nya Ribus ya? Lupa gue. 2019. Habis Ribus nggak sih? Atau pas Ribusnya? Gue lupa jujur. Oke, lupa nanya kapan. Pokoknya waktu itu yang dibutuhkan adalah orang yang pintar. Aku ingat soalnya alasan pertama adalah karena Bibi pintar. Dan pintar dan disegani, karena waktu itu yang kita butuhkan adalah ide-ide fresh dan orang yang bisa menggerakkan member. Soalnya deket sama member belum tentu bisa menggerakkan member, beda kan? Nih kalau deket sama si A misalnya, berteman, belum tentu kalau kamu bilang, A, kamu gini dong yang benar, belum tentu dia dengerin. Tapi kalau kamu tuh bisa masuk, meskipun aku nggak tahu temenan deket atau enggak, tapi dia ngedengerin kamu. Wih, gue malu. Ih, kok malu? Kasih loh. Iya, dan maksudnya baby itu kan serius sebenarnya. Terus, ini tuh udah zaman dulu banget sebenarnya. Cuman ini gue inget banget, soalnya baby kan dulu kayak diem kan anaknya. Yang penting gue ngedance, yang penting gue baik gitu. Cuman waktu event Valentine, lupa tahun berapa, waktu itu cuma ada gen 1 sama gen 2, event Valentine, high touch. Terus pas high touch di luar, itu tuh anak-anak berisik. Kayak nggak ngedengerin gitu. Terus kan kita staffnya udah pada, ayo semuanya high touch, berbaris gitu kan, pada nggak ngedengerin. Tiba-tiba baby, semuanya buruan, ini pada nungguin, ayo high touch yang bener, gitu. Lo ingat momen kayak gitu? Ingat, itu aku kaget karena kayak, baby yang diam bisa kayak gitu. Terus begitu kamu teriak kayak gitu, sebenarnya kayak diem, langsung kayak, siap. Serius? Gue nggak inget. Inget, itu aku paling inget yang sama baby. Wih, keren, makasih ya. Kenapa mau jadi gua? Malu gua. Bicara ya, Putri bicara sama baby. Ya, tapi itu sih, dan kurasa ya sekali lagi bukan cuma aku doang, banyak orang mungkin dengan alasannya masing-masing merekomendasikan kamu ya. That means kamu mungkin punya jiwa kepemimpinan yang kamu nggak sadarin nggak sih? Iya. Beneran. Malu gue. Pede dong. Pede. Cuma lebih kayak ya emang gue kan suka dipuji sebenarnya. Cuma kan malu ya. Dipuji aja. Udah lama nggak dipuji, tolong kantornya puji ya. Anak kantor kamu ada yang nonton nggak? Ya mungkin ada. Tapi bisa jadi kadang-kadang ya kamu nggak dipuji karena mereka pengen kamu ya lebih bagus, lebih ambisius. Masih dipuji sih. Masih dipuji sih. Cuma beda aja. Dulu tuh kan kalau abis latihan capek, perform, dukungannya tuh bener-bener di depan mata gitu. Kalau ini kan ya udah. Ya, motivasi diri sendiri aja ya. Iya, semangat gitu. Semangat yang bisa, kok bisa. Tapi emang beda nggak sih kayak kerja di kantor dengan kerja ada orang yang ngedukung kamu gitu? Iya, beda. Beda kan? Beda. Susah ya? Nggak susah sih, lebih ini aja, lebih plus minus sih, dua-duanya tuh plus minus. Yang kalau misalnya pas menghasilkan karyanya, aku lebih puas di yang sekarang malah. Kayak karena tahu
luar dalamnya lah gitu, tapi ya gitu dukungannya itu. Jadi mungkin jadi lebih ke quality time ke orang-orang terdekat gitu yang kayak emang tahu dan mendukung gitu. Gitu ya. Iya. Nah sekarang Kak Putri nih, kan 10 tahun tuh waktu yang lama. Perjalanan karirnya juga dari awal sampai akhir kan cukup panjang. Terus kenapa akhirnya memutuskan resign? Jujur gue pun kaget. Kayak seorang Kak Putri meninggalkan JKT48. Apa ini JKT48 kan istilahnya secara konsep kreatif cukup di tangan lu lah gitu selama ini gitu. Tapi kayak gimana nggak ada Kak Putri gitu? Kenapa memutuskan resign? Tapi sebenarnya aku tuh udah pengen resign di tahun 2020 awal. Habis konser K3 versus K3 sebenarnya. Kepotong 2 tahun kayak gue. Iya, kayak kamu kan, kamu juga itu kan Tahan. pengen lulusnya kan. Tahan 2 tahun. Iya. Cuman waktu itu ada pandemi, terus masa iya gue ninggalin grup lagi susah gitu kan. Harus tanggung jawab juga. Jadi masih di situ, masih bantuin JKT. Kemudian alasannya sendiri karena aku merasa udah terlalu zona nyaman. Dan aku merasa oke nih kreatif, tapi semuanya itu pada akhirnya di situ-situ aja gitu loh. Udah hatam. Iya, udah hatam, udah outputnya mungkin hatam banget enggak sih, cuman outputnya ya udah adalah konten yang berhubungan dengan idol gitu. Dan aku sendiri merasa kayak loh aku kok ya gini-gini aja kerjaannya. Udah berulang kali, gue udah 10 tahun bikin event Ramadan, 10 kali konser, udah 10 kali bikin event Valentine gitu kan. Jadi kayak JKT school lagi. kayak kita lagi 10 tahun Baju ketupat. gitu. Jadi kayak aku merasa jangan-jangan bukan cuman aku doang yang gak berkembang, jangan-jangan tapi emang kreatif kan kita gimana caranya selalu memberikan hal yang berbeda kan. Iya. Aku takutnya aku gak berkembang, dan aku rasa ada juga cara-cara yang menurut aku tuh udah beda. Dalam artian tuh cara-cara yang udah beda dalam artian aku kan udah terbiasa bekerja dengan generasi kamu kan, 1, 2, 3, 4. Terus saat dengan generasi sekarang, aku justru merasa pengetahuanku belum cukup. Oh iya, Gitu. iya ngerti. Dimana gen 7, 8, 9, 10, gen Z, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia di generasi ini sekarang untuk anak mudanya gitu kan. Jadi aku merasa kayak, loh aku pengen belajar nih, tapi semua waktu dan energiku udah habis untuk hal-hal yang aku harus bikin sekarang. Aku nggak ada waktu buat belajar gitu. Ngerti. Belum gak ada waktu untuk belajar ekspor dunia yang sekarang tuh gimana gitu ya. Gitu kan, karena lihatnya JKT mulu kan. Meskipun oke lah kita bisa sambil ngeliat-liat tren yang baru, implementasikannya di JKT sekarang. Cuman kayak aku juga merasa nggak puas. Aku pengen tahu kayak gimana sih justru bikin iklan misalnya. Gimana sih bikin film. Dulu juga ada kesempatan nulis skrip buat webseries Kemendikbud. Tertarik gitu kan, pengen coba. Oh itu lu nulis? Iya itu aku yang tulis. Wih deh, keren. Gitu. Bongkar Gitu. Akui karyamu. Nah itu juga yang aku juga merasa kayak oh gue di sini tapi kok di luar aku tuh nggak ada apa-apanya. Nah iya. Gitu kan, kayak aku udah nerjemahin, aku udah bikin ini tapi in the end aku nggak bisa mengakui itu gitu. Kecuali setelah keluar sekarang baru bisa ngomong gitu kan, terima kasih Baby sudah memberikan tempat dan waktu. Tapi kayak depannya ntar aku gimana, masa aku mau di JKT terus gitu. Itu sih yang akhirnya membulatkan tekad.